Selamat malam. Belum ada yang nonton. Udah sambil di share dulu ya. Iya, paling kita ambil dulu linknya. Ini udah Di IG masuknya di IG. belum. Calling Petiru Banten. Nah, muncul nih. Iya. Di sini merah banget ya. Oh, beda ya sama di sini ya. Gitu, sini. Ini link ini juga bisa dikirim ke teteh yang tadi. Udah ada yang nonton. Halo. Kita lambaikan tangan dulu. Selamat datang di live-nya Patiro Banten. Yang malam hari ini kita akan melakukan diskusi ya bersama dengan Teh Wina Setiawati yang merupakan Ketua PKC PMII Provinsi Banten. Nah, sebelumnya selamat bergabung dan salam kenal. Saya Muflihah dari jurnalis gelumpai.id. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada dari Dong T-shirt. Selamat malam. Ya, selamat malam juga. Ayo sambil dibantu di-share juga ya kakak-kakak semua. Untuk malam hari ini sekira 30 sampai 1 jam 30 menit sampai 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol live podcast di Patiro Banten bersama di live-nya Patiro Banten, live podcast ya, mohon maaf. Halo kakak semuanya yang sudah bergabung, terima kasih. Ya jadi sebelumnya malam ini kita akan mengundang Teh Wina Setiawati, aku panggilnya Teh aja ya. Teh atau Ibu, nanti kita akan mengundang Teh Wina Setiawati dan akan ngobrol-ngobrol nih seputar setting agenda gerakan mahasiswa dalam perubahan iklim. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, kami informasikan bahwa live podcast ini adalah merupakan rangkaian dari Patiro Banten bersama dengan DLHK Provinsi Banten menuju Hari Menanam Pohon Sedunia, Menanam Pohon Se-Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 November ya, bulan November. Kemudian ini juga rangkaian dari pelaksanaan seleksi Duta Perempuan Iklim. Jadi ini adalah live podcast perempuan iklim yang dilaksanakan oleh Patiro Banten dalam rangka tadi ya menuju Hari Menanam Pohon Se-Indonesia dan seleksi Duta Perempuan Iklim yang sudah dimulai ya sejak kapan ya? Ini sejak pendaftarannya dimulai sejak tanggal 9 November sampai besok nih hari terakhir 20 November dan pengumumannya nanti tanggal 22 November. Jadi bagi teman-teman yang sudah bergabung di live podcast ini, bagi yang mau bergabung untuk menjadi Duta Perempuan Iklim bisa banget besok hari terakhir dan silakan ikuti persyaratannya yang bisa dilihat di
postingan Patiro Banten. Jangan lupa di follow untuk Patiro Bantennya dan share juga ya untuk live podcast malam hari ini. Dan sesaat lagi kita akan tergabung dengan Teh Wina, ya Teh Wina Setiawati untuk ngobrol-ngobrol nih terkait dengan bagaimana sih setting agenda gerakan mahasiswa dalam perubahan iklim. Nah ini sambil kita undang, ingin bertanya boleh silahkan, kita secara terbuka membuka pertanyaan, menerima pertanyaan dari kakak-kakak semua, kakak teteh semua. Nah kita sudah tergabung dengan Teh Wina. Selamat malam Teh Wina. Selamat malam, Ya, Kak Muf. Apa apa kabar? kabar? Ya, alhamdulillah Tuh. baik. Teh Kayaknya Wina, aku kayaknya harus atur ini dulu nih, harus atur filter karena dari dari kemarin belum balik. siap, nggak apa-apa, sambilan aja Kak, kita Iya, 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 sambil iya, di iya. setting, sambil kita membuka kali ya. Boleh, boleh. Ini kita masih apa ya nih? Masih di awal ya, di awal live kita, live podcast kita berkaitan dengan setting agenda gerakan mahasiswa dalam perubahan iklim. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seputar gerakan mahasiswa yang selalu kita tahu gitu ya, gerakan mahasiswa selalu menjadi motor perubahan. Dan Ya, kita akan ngobrol bagaimana sih mahasiswa hari ini yang menyusun agenda gerakan terkait dengan isu lingkungan dan juga perubahan iklim. Nah, kita akan bertanya-tanya kepada Teh Wina. Semoga nanti teman-teman yang ikut juga penasaran gitu dengan apa yang disampaikan dengan Teh Wina dan menyampaikan banyak pertanyaannya sehingga saya nanyanya sedikit begitu. Iya. iya, iya, iya. Masih di setting apa gimana Teh? Sudah aman, tapi ini kok kamunya menghilang ya? Oh gitu. Kalau di aku sih ada. Coba aku sambil cek juga ya. Mungkin untuk Iya, iya, iya. teman-teman yang ada di dalam live ini boleh bantu apa ini sudah bagus tampilannya, ada dua. Maksudnya Di aku, sayanya di aku kamu aku, menghilang. oh maksudnya aku di sini tampil di layar sama Teh Wina juga tampil di layar. Coba aku keluar dulu ya sebentar. Oke. Coba tolong. Ya. Di aku soalnya Oke, nah kita masih setting dulu ya biar ngobrolnya lebih nyaman dan tidak ada gangguan mudah-mudahan. Kita undang lagi ya, Teh Wina. Sebentar. Oke, kita undang lagi. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di live podcast ini, jangan lupa untuk di-share dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ini untuk topiknya atau temanya adalah gerakan mahasiswa, sebentar, burem. Kalau sekarang masih burem nggak? nah, oke. Kayaknya nggak usah pakai filter apa adanya. Iya, tapi di aku belum masuk. Oh ya, di aku Iya, malah udah loh ini. waduh. Coba Iya, kita tanyakan kepada penonton. Sudah ya. inikah? Sudah munculkah kita di layar? Burem. Iya, Di aku apa sih oke. ini? Karena ini ya, karena sinyal atau bagaimana gitu ya? Jadinya buram, Kak. Burem. Di aku oke malah sekarang. Hmm, Coba sebentar aku sambil tanyakan kepada yang
mungkin operator Ahli ya. kepada yang ahlinya. Mm, Maaf nih, kita agak lama untuk mulainya. Mana ya? Tuh, kita belum ada nih. Kalau nah, ini kalau di device lain sudah muncul. Kalau suara aku aman nggak? Aman, 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 Kak. Oke, ya nggak apa-apa ya sambil kalaupun saya tidak melihat Teh Wina, tapi saya bisa melihat di device yang lain. Oh gitu, oke, oke, oke. Yang penting kelihatan dan bisa suaranya bagus ya. Iya, mungkin langsung aja nih Teh. Saya izin buka terlebih dahulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Teh Wina. Di live podcast malam hari ini yang dilaksanakan oleh Patiro Banten bersama dengan DLHK Provinsi Banten dalam rangka menuju Hari Menanam Pohon se-Indonesia dan seleksi Duta Perempuan Iklim Banten ya. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol, diskusi bersama Ketua PKC pengurus PKC itu pengurus koordinator cabang ya PMII Provinsi Banten, Teh Wina Setiawati. Iya, berarti ini Teh kalau pengurus koordinator cabang membawahi, maksudnya memimpin teman-teman seprovinsi Banten ya? Betul, 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 betul. Masih Provinsi Banten, iya luar biasa. Jadi karena kan tema malam ini adalah setting agenda gerakan mahasiswa dalam perubahan iklim. Karena kita sama-sama mengetahui ya gerakan mahasiswa ini sangat diperlukan untuk kemajuan baik dari di berbagai bidang ya, salah satunya di lingkungan, isu lingkungan. Nah, kita mungkin akan fokus di isu lingkungan dalam perubahan iklim ini yang dimulai dengan pertanyaan, bagaimana sih Teh menurut Teh Wina melihat posisi mahasiswa dalam perubahan iklim saat ini, baik di tingkat kampus, regional maupun nasional ya? Iya, oke. Thank you Kak Munub. Hai semuanya yang nonton malam hari ini, mungkin yang sambil nongkrong, sambil ngapain aja lah ya gitu. Kita malam hari ini diskusi, semoga terdengar jelas ke sana. Kalau wajahnya terlihat cukup lumayan lusuh, mohon dimaafkan karena memang ini dari kemarin apa namanya ya beraktivitas begitu kira-kira. Sekarang posisi ya memang hari ini menduduki posisi sebagai ketua PKC di PMII. Semoga ini menjadi katalisator penghubung aspirasi atau apa namanya penyampaian aspirasi lah dari teman-teman dan suaranya terus bergema gitu ke setiap sudut, ke setiap sektor. Ngomongin terkait tentang iklim, perubahan iklim bagi aktivis kan sebetulnya ini bukan hanya sekedar data suhu, grafik emisi atau rumus sains ya, tapi menurut teman-teman aktivis bahwa ngomongin iklim ini ngomongin politik kehidupan. Siapa yang merusak bumi, siapa yang menikmati keuntungannya, siapa yang menanggung kerusakannya, kemudian juga dan siapa yang harus memperjuangkan agar kita semua tidak menjadi korban. Karena iklim ini menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena di dalamnya hidup dan juga tumbuh kita sebagai manusia, yang mana ya sangat membutuhkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Saya sebetulnya tadinya
pas awal diminta untuk menyoroti terkait tentang iklim dan perempuan ya, sesuai juga dengan agenda yang akan dilaksanakan Duta Iklim Perempuan. Itu mungkin nanti di pertengahan jalan saya akan banyak konsentrasi menyampaikan terkait tentang iklim dan juga perempuan ya. Yang ini disclaimer ya, Kamu Nuh, maksudnya dari awal Iya. eh karena memang aku, Kamu Nuh, udah bukan lagi sekali dua kali lah ke beberapa forum diskusi gitu. Dan kita sebagai, kalau aku masih merasa belum pantas disebut sebagai seorang aktivis lah, sebagai organisatoris atau pelaksana organisasi hari ini, yang notabene adalah seorang perempuan, tentu di semua sektor, bukan hanya bicara terkait tentang kesetaraan gender dan lain sebagainya, ngomongin iklim nih, perempuan juga menjadi salah satu sektor yang paling dirugikan gitu. Yang paling menyedihkan kita dianggap, ini basically ngomongin dulu tentang perempuan ya, nanti ke arah aktivisnya. Oke, oke. Perempuan dianggap salah satu penyumbang terbesar perubahan iklim dan juga kerusakan iklim, karena memang karena marketing, kemudian perempuan dipaksa di situasi untuk menikmati itu semua, kemudian menyumbang sampah dan lain sebagainya, dari kosmetik, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan pribadi yang pada akhirnya kita tidak bisa keluar dari sistem itu. Nah, kalau aktivis menganggap bahwa ini merupakan urgensi moral kehidupan yang tentu ada banyak aspek yang perlu dilihat ya. Jadi kan kalau ngomongin iklim ini menyangkut hidup dan juga mati sebetulnya. Karena di dalamnya itu ya ada air, pangan, kesehatan, lapangan kerja, ruang hidup ya, keselamatan halayak dan juga orang banyak gitu. Apa sih sebetulnya pengaruhnya ya, kebijakan energi yang kotor, ekspansi tambang besar yang sekarang sedang dikelola gila-gilaan oleh negara, kemudian juga korporasi yang lepas dari tanggung jawab, dan juga segala kerusakan yang ada hari ini. Jadi tentu berkaitan diskusi kita pada malam hari ini, kelompok-kelompok yang paling rentan terhadap kerusakan iklim ini ya perempuan, anak-anak, masyarakat adat, nelayan, dan lain sebagainya. Itu sih sejauh kita harus langsung membuka fakta bahwa ngomongin iklim ini ya ngomongin kehidupan manusia dan tidak bisa dipisahkan. Itu kira-kira Kamu Nuh. Oke, siap. Karena menyambut dari yang tadi disampaikan oleh Kak Wina, ini juga kan karena malam ini juga kita cukup fokus juga gitu dengan tema besar ada dengan diadakannya seleksi duta perempuan iklim ini. Menjadi salah satu mungkin yang disampaikan oleh Kak Wina bahwa perempuan ini menjadi salah satu bisa disebut penyebab ya adanya kerusakan iklim ini. Tapi mau bagaimanapun jadi seorang perempuan juga bisa menjadi salah satu yang mungkin bisa menstop hal ini juga gitu, karena ini kan stigma yang telah telah terucapkan ya, telah tersampaikan, sehingga mau tidak mau perempuan ini juga yang harus mengklarifikasi tapi membuktikan bahwa perempuan ini bisa juga gitu untuk memperbaiki atau setidaknya tidak merusak gitu dengan adanya isu lingkungan yang balik lagi perempuan ini pengguna kosmetik dan sebagainya gitu. Jadi bagaimana malam ini kita akan membahas hal itu. Mungkin teman-teman yang bergabung di sini bisa juga terus nge-share sehingga banyak perempuan juga nih yang join dalam live podcast malam ini. Jadi diskusi kita semakin seru dan semakin luas ya Teh. Benar. Nah, kalau untuk ininya Teh, kalau tadi kita merujuk ke pertanyaan awal dengan kita lebih fokus kepada bagaimana mahasiswa saat ini gitu dalam isu perubahan iklim yang memang dengan banyaknya fenomena-fenomena, salah satunya pengerusakan lingkungan dengan adanya tambang dan dengan cara-cara begitu ditambang gitu ataupun dirusak dengan sedemikian rupa gitu. Nah ini bagaimana nih Teh dari kacamata Teh Wina sebagai
Ketua PKC ya. Boleh Teh? Mhm. Boleh, boleh. Iya, eh pada akhirnya sebetulnya kalau ngomongin terkait tentang iklim ala teman-teman aktivis ya, yang tadi disampaikan di awal, tentu kita langsung merujuk pada kenapa situasi saat ini kerusakan alam bisa terjadi. Karena ngomongin iklim ini sebetulnya kalau saya boleh bilang ini adalah cermin ketidakadilan, kamu Nuk. Kenapa? Karena yang merusaknya sedikit, tapi yang menderitanya banyak. Dampaknya bisa kena semua, gitu. Iya, Nah, iya, iya. iklim ini perlu dipahami bahwa apa namanya juga erat kaitannya dengan politik ya. Mm-mm. Kalau saya langsung menyoroti ke arah sana karena bagaimanapun ini berkaitan kan dengan juga kebijakan yang dibangun oleh pemerintah. Bagaimana sektor itu bisa menjaga agar keutuhan dengan masyarakat sesuai dengan aturan undang-undang yang diamanatkan juga di pembukaan undang-undang ya bahwa masyarakat tuh ya berhak sejahtera, berhak mendapatkan perlindungan begitu. Kemudian ya ngomongin terkait tentang krisis iklim yang dilakukan oleh mahasiswa, pada akhirnya terbentur oleh banyak aspek. Yang pertama, biasanya teman-teman mahasiswa itu eh, teman-teman mahasiswa itu bisa punya poin plus dan juga poin minus. Poin plusnya bisa kita lihat misalkan dari sudut bahwa kita biasa berkelompok, berkomunitas, membangun satu regulasi lalu kemudian diaplikasikan dalam bentuk kegiatan. Misalkan bentuknya penghijauan atau apapun itulah yang berkaitan dengan penyelamatan iklim dunia eh, yang dilakukan dari skala kecil. Tapi pada akhirnya karena memang konsentrasinya bias, tidak sektoral hanya mengurusi itu, pada akhirnya ini hanya menjadi gerakan insidental. Nah, minusnya tuh kadang-kadang di situ. Kemudian yang kedua, rata-rata setelah lulu kalau ngomongin aktivis dan juga ya erat kaitannya dengan mahasiswa ya, setelah lulus kuliah rata-rata bias jaringan gitu. Mm-mm. Pada akhirnya memilih untuk ya melanjutkan hidup dan juga melanjutkan masa depannya gitu. Kalau kita juga boleh mengevaluasi diri sebagai seorang aktivis, hari ini tentu punya fase dan zaman yang beda dari orde-orde sebelumnya, dari periode-periode sebelumnya yang mana teman-teman aktivis kalau dihitung dari konsentrasi, isu kajian dan lain sebagainya masih cukup sangat concern lah. Kalau hari ini dihadapkan dengan digitalisasi dengan era yang semakin maju, memang eh, pada akhirnya semuanya hanya ikut insidental. Contoh Iya. sederhananya, kemarin kita sempat ramai membahas terkait tentang Chef Raja Ampat. Semua ikut bersuara, seolah-olah bahwa ini juga catatan penting lah artinya untuk kita. Seolah-olah bahwa hanya itu yang ditunjukkan terkait tentang kerusakan iklim, kerusakan alam dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa oke, kita kesampingkan dulu tadi perempuan disebut sebagai salah satu penyumbang terbanyak dan lain sebagainya. Kita coba memposisikan diri sebagai seorang manusia layaknya. Saat ada kerusakan yang ada di alam, Raja Ampat dan lain sebagainya, kemudian kita semua ikut bersuara. Tapi ternyata kita, bahkan saya pribadi terus mengevaluasi diri, melihat juga lingkungan yang ada. Ternyata kita juga tidak lebih baik dari orang-orang yang merusak alam, karena pada akhirnya kita masih membuang sampah sembarangan yang kita anggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang receh, yang kecil, yang tidak punya dampak apa-apa. Saat satu Iya. orang berpikir bahwa satu sampah ini tidak akan berdampak apa-apa, maka jika pikiran itu dipikirkan oleh ribuan orang, maka akan menumpuk sampah juga ribuan. Kan begitu kira-kira. Nah, bagaimana teman-teman aktivis saat ini juga bisa menyadari ke wilayah sana. Karena tidak ada perubahan besar yang tidak dimulai dari perubahan kecil. Kita yakini itu. Tidak ada perubahan besar yang tidak dimulai dari perubahan kecil. Habit itu harus dibangun di dalam diri aktivis. Karena aktivis ini bukan hanya seseorang yang pintar secara intelektual, tapi juga harus cerdas secara perilaku, secara apa yang dilakukan. Begitu. Nah, tantangan terbesarnya itu karena bias, tapi tidak menutup kemungkinan juga
adalah kelompok-kelompok tertentu yang memang konsentrasi membahas terkait tentang alam, terkait tentang isu lingkungan. Nah, itu juga ada yang konsentrasi. Tapi kalau dihitung jumlahnya, misalkan organisasi Cipayung Plus, misalkan ya ada PMII, GMNI, HMI, IMM, kami, dan lain sebagainya. Sektor tentu masing-masing organisasi punya sektor dan juga tujuan organisasinya masing-masing dengan ADRT, dengan aturannya masing-masing, dengan visinya masing-masing. Kalau ngomongin lingkungan itu hanya jadi subsektor kecil. Pada akhirnya ada di lembaga misalkan, ada di bidang kan begitu. Ya. Nah, uh, uh, yang pada akhirnya yaitu lagi-lagi menjadi pelengkap program aktivitas organisasi gitu. Berbeda hal memang ya seharusnya ya disupport teman-teman yang memang concern di bidang yang memang beda hal lah gitu dengan organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas pecinta alam yang memang dibentuk memang konsentrasinya fokus di situ. Nah, rata-rata teman-teman aktivis ya bias pada akhirnya. Kemudian setelah beres menjadi mahasiswa, bias juga jaringan yang pada akhirnya membuat situasi aktivis ala lingkungannya ya juga ikut serta luntur. Nah, ini kan juga harus menjadi evaluasi ya bagi kita, gitu. Oke, iya Teh. Menarik sih tadi disampaikan suaraku ini nggak? Aman, Soalnya aman. aku karena ini aku pakai 2 device dan melihat di sini agak delay, jadi aku seperti khawatir ketika Teteh masih berbicara, aku potong gitu. Jadi kurang enak saya ini ya. Nah, tadi menarik ya Teh ya. Jadi perihal dengan bagaimana posisi mahasiswa saat ini, kemudian setelah ketika menjadi mahasiswa dan kita sebut aktivis seperti itu, sehingga ketika setelah selesai kuliah dan masa aktivisnya yang menempel saat itu bias gitu, dan ini menjadi hal yang perlu ditekankan gitu, bahwa siapa lagi gitu kalau bukan mahasiswa yang mengkritisi akan isu-isu yang saat ini, khususnya isu terhadap lingkungan dan merujuk juga kepada perubahan iklim ini. Nah, kemudian Teh, kalau tadi dengan kita sebut yang tadi disampaikan adalah dengan kontekstual isu dan tantangannya gitu. Tantangannya bahwa setelah menjadi mahasiswa jiwa aktivisnya luntur, kemudian ada biasnya gitu, dan ini bukan berarti menjudge teman-teman yang betul. Kita berbicara apa adanya gitu ya, bahwa ya memang di lingkungan setelah jika teman-teman saat ini menjadi mahasiswa itu benar-benar jiwa menggelora gitu dengan mengawal banyaknya isu-isu lingkungan, dan akhirnya kami menyayangkan dengan setelah wisuda gitu, setelah titel mahasiswanya ini lepas, maka jiwa-jiwa menggeloranya ini turut lepas juga. Maka saya juga ingin sedikit bertanya kembali gitu, lebih menekankan. Nah, mungkin tantangan tadi menjadi salah satu tantangan yang dan sudah dilalui gitu. Nah, maka dengan adanya narasi perubahan iklim di kalangan mahasiswa, kemudian dihadapkan dengan tantangan setelah wisuda, ini harusnya mahasiswa seperti apa sih Teh menghadapi isu-isu lingkungan dan perubahan iklim ini? Oke. Kalau balik lagi, kalau ngomongin kesadaran kan itu bervariasi. Juga sebetulnya indikatornya tidak bisa dinilai dari hanya sekedar bahwa aktivis itu setelah lulus ya. Cuma memang fenomena yang ada, kita juga jangan menutup fakta yang ada gitu maksudnya. Karena kita kan terbiasa mengkritisi dan kita juga harus berusaha mengkritisi. Tapi kritisi ini tidak dilontarkan untuk
teman-teman ya, kupikir teman-teman aktivis yang lain tentu konsistensi mengaktivis jiwanya tetap utuh, artinya begitu. Tapi keadaan rata-rata mengakibatkan itu, makanya fragmentasi organisasi, kelelahan aktivis ya, turnover lah, misalkan kita sebut bahwa mahasiswa lurus, relasinya rapuh, sulit membangun kapasitas jangka panjang yang pada akhirnya kurang tuh akses lagi ke arah sana gitu, yang pada akhirnya juga ini kan melibatkan banyak aspek, komodifikasi isunya juga nggak ketemu, kemudian juga represi pendanaan, sumber daya, itu juga akhirnya juga nggak ketemu ya. Lalu solusinya tentu dari setiap tantangan kita yakini bahwa dari setiap tantangan, dari setiap permasalahan bahwa pasti ya, sebetulnya balik lagi solusi ini yang saya sampaikan tidak bisa menjadi indikator hanya dalam satu kelompok atau segelintir orang, tapi semoga ini bisa diterapkan dan menjadi remind untuk kita ya, maksudnya sebagai anak-anak muda lah, jauh lah kalau disebut sebagai aktivis. Dimulai dari memang konsentrasi diri sendiri, ya dimulai dari habit itulah yang tadi saya sampaikan, yang kadang-kadang itu dianggap sesuatu hal yang remeh-temeh gitu. Kemudian kalau habit itu artinya sudah terbangun, baru kita bisa buat kelompok-kelompok, dari mulai kelompok-kelompok kecil jadi kelompok besar. Misalkan kalau kita lihat ada gerakan kecil yang dibangun dari hanya sekedar warkop kopi seperti Pandawara misalkan. Mereka kan konsentrasinya sebetulnya hanya dari obrolan warung kopi, tidak dibangun dari gerakan seperti kita, misalkan, tidak dibangun dari gerakan kita yang besar gitu, yang punya banyak konsentrasi, tapi karena mereka konsentrasinya satu yang ngomongin tentang alam, kebersihan, lingkungan, dan lain sebagainya. Makanya fokusnya yang tadi saya sampaikan, ketujuannya sampai. Nah, akan kita juga bisa buat siklus ya, buat siklus itu pola entah seminimal-minimalnya dibangun dari diri sendiri. Kalaupun misalkan belum bisa buat gerakan, baik gerakan di lapangan maupun gerakan di bawah tanah, kita juga bisa buat gerakan seperti sekarang yang teman-teman atau sahabat-sahabat Patiro lakukan hari ini. Ini kan kegiatannya platform digital, tapi ada ruang pendidikan yang disampaikan, ada syiar pendidikan yang disampaikan, bahwa isu lingkungan ini harus disoroti dan harus diperhatikan oleh semua sektor, terutama aktivis sebagai agen gerakan mahasiswa, agen perubahan yang konsentrasi memang membahas terkait tentang semua isu dan yang menjadi kebutuhan dan katalisator masyarakat kelas bawah yang tidak memahami, agar ini bisa terus bergema, bergaung, dan pada akhirnya aspirasi ini bisa didengarkan. Karena lagi-lagi kayaknya semua sektor yang ada di wilayah, yang ada negara dan ada pemerintahannya, tentu kaitannya dengan politik. Kenapa? Karena ya isu tambang, isu galian, isu sampah dan lain sebagainya, problem ya, bukan isu, problem sampah, problem galian, problem tambang, problem dan segala macamnya, itu kan dipengaruhi oleh kebijakan politik gitu. Semua harga cabai naik dipengaruhi sama kebijakan politik, harga bawang naik dipengaruhi sama kebijakan politik kan pada akhirnya. Makanya memang harus dibangun. Kalau saya selalu menganalogikan bahwa saat air berkumpul jadi lautan, saat manusia berkumpul jadi kekuatan. Saat artinya habit itu terbangun di dalam diri kita, dari satu orang punya habit, kebiasaan itu ditularkan kepada orang kedua menularkan kepada orang ketiga, membangun kekuatan yang lebih besar. Satu-satunya cara sepertinya memang harus menyadarkan masyarakat bahwa isu kerusakan alam, iklim, dan yang ada di dalamnya itu memang solusinya bukan lagi hanya sekedar berjuang pada legacy dan juga pada aturan, tetapi juga harus berjuang membangun habit itu di dalam diri. Karena yang salah satu yang menurut saya sulit adalah ya membangun indikator keberhasilan itu juga di dalam diri. Atau kita bisa saat sudah terbangun, kalau di teman-teman gerakan mahasiswa, kita bisa buat indikator keberhasilan lewat short term, medium term, atau long term ya. Misalkan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Dari misalkan
ada pola yang dibangun lah. Kalau teman-teman aktivis atau teman-teman organisasi tentu sangat paham ada program kerja jangka pendek dan jangka panjang gitu ya, short term, medium term, dan juga misalkan dari jangka 6 sampai 18 bulan dibuat ya, seperti misalkan sekarang koalisi mahasiswa iklim atau perempuan iklim yang dibangun dari gerakan kecil lintas fakultas, lintas prodi, misalkan pilot projectnya misalkan audit energi misalkan, atau pengomposan atau apapun lah kira-kira, atau hanya sekedar konsep membuat modul misalkan. Kemudian di medium termnya dibawalah kebijakan ini misalkan masuk ke ranah kampus agar kampus ini zero waste atau green baseline emisi misalkan, atau dibuat kebijakan-kebijakan lokal lah seminimalnya. Long termnya, jangka panjangnya adalah kampus misalkan di skala kampus lah ya gitu, mengeluarkan climate action atau monitoring publik yang pada akhirnya membuat kebijakan lokal yang nanti bisa diadopsi di wilayah kampus begitu, agar gerakan ini bisa jadi saling berkesinambungan, dimulai dari gerakan mahasiswa yang masih aktif sampai nanti syiarnya bisa disebarkan ke alumni-alumni yang pada akhirnya tersebar ke masyarakat gitu. Tentu kalau ngomongin aktivis karena erat kaitannya dengan mahasiswa ya, dengan mahasiswa dan juga kampus lah kira-kira begitu. Walaupun aktivis itu ya bukan cuma mahasiswa, bukan cuma organisasi, tapi banyak aktivis lingkungan, aktivis apa dan lain sebagainya. Tapi mungkin di sektor kali ini kita lebih menyoroti ke perihal itu. Oke, siap. Karena kan kita menyebut tema besarnya gerakan mahasiswa gitu ya dalam perubahan iklim. Kalau ini sih Teh tadi, tapi sebelumnya nih bagi teman-teman yang sudah bergabung dan berada dalam live malam hari ini, boleh lo bertanya, boleh banget bertanya kepada Teh Wina. Siapa tahu saat ini kan Teh Wina dipercaya sebagai pemimpin aktivis di tingkat provinsi, yang mana ini juga tentu juga menyambung gitu ke isu-isu nasional. Jadi di Banten, khususnya di Banten cukup banyak, bahkan kalau bisa dibilang banyak ya kalau ngomongin isu lingkungan. Jadi kalau tadi kita bicara gerakan aktivis, kemudian yang menyoroti isu lingkungan, kemudian adanya kebijakan, kemudian di dalam kebijakan ini dipengaruhi juga dengan kepentingan politik atau politik kepentingan, itu ya mungkin hal yang kita juga sebetulnya dalam kacamata kita sebagai orang secara umum gitu, warga kita sangat mengetahui bahwa sebuah kebijakan ini kan seharusnya merujuk untuk perbaikan kepada lingkungan gitu, yang tidak merujuk, yang tidak kemudian secara terang-terangan, meskipun ya memang itu perlu adanya proses untuk melakukan perbaikan lingkungan dengan berbagai kebijakan yang sudah disusun, yang dengan bumbu-bumbu segala macamnya ini. Saya ingin menanyakan mungkin dengan adanya kebijakan yang di tingkat provinsi kah atau di daerah kota kabupaten, menurut Teh Wina bagaimana respon pemerintah terhadap perubahan iklimnya, kemudian kebijakan yang sudah disusunnya itu bagaimana? Apakah sudah cukup atau mungkin masih banyak yang perlu ditambal begitu untuk kebijakan-kebijakannya? Kalau ngomongin terkait tentang kebijakan, tentu kita semua dengan mata telanjang pun sudah banyak melihat ada banyak kejanggalan lah. Artinya hari ini apalagi ngomongin isu lingkungan ya, ngomongin isu lingkungan. Contohnya kita mengerucut lah ke Provinsi Banten, problem sampah lah. Saya juga di beberapa bulan ini selalu diminta untuk diskusi sebetulnya, untuk diskusi terkait tentang isu lingkungan, sampah dan lain sebagainya. Apakah sepertinya apakah ini menjadi sinyal dan juga kode untuk saya sepertinya harus konsentrasi di wilayah sana yang bukan hanya ngomongin kaderisasi, aktivis, gerakan mahasiswa dan lain sebagainya gitu kira-kira. Karena memang ini disclaimer, sedikit cerita boleh ya kamu Nup dari ngobrolin masalah ini.
yang tadi sempat ku announce masalah terkait teman-teman dari Pandawara ya, maksudku, Ya. atau sebetulnya banyak lah aktivis lingkungan yang luar biasa. Tapi yang terkenal di kalangan Gen Z ya, anak TikTok kira-kira yang gampang ditemukan adalah Pandawara. Saya sebelum menjadi ketua PKC menyampaikan ke sahabat-sahabat saya di calon pengurus saya waktu itu, ke sahabat-sahabat adik-adik saya bilang mereka aja yang dari obrolan tongkrongan kopi lalu pada akhirnya konsisten bisa buat gerakan, bisa menggerakkan, artinya bisa menggerakkan ribuan orang. Kita yang punya ribuan kader gitu tidak bisa menggerakkan, eh, ini kan jadi lagi-lagi jadi bahan evaluasi, tidak bisa menggerakkan yang padahal satu, kalau dalam 5 tahun organisasi kita ini kan hidup dan tumbuh sudah dari sejak lama, tentu kita juga tidak menghilangkan asas keberhasilan yang sudah berhasil, artinya begitu. Tapi memang kalau di wilayah kelingkunganan lah gitu yang membawa nama besar kelembagaan, sepertinya memang harus terus ditingkatkan. Satu keuntungannya adalah kita punya gerakan struktur formal ya, jaringannya ya senasional kira-kira. Udah nggak harus lagi mencari ke sana ke sini. Kemudian kalau ngomongin kebijakan, ya balik dulu ke eh, apa namanya peluang yang bisa didapatkan lah. Kemudian untuk basis massa kita punya. Kemudian ide kita tidak kekurangan rasanya. Kita tidak kekurangan. Hanya perlu konsistensi, mungkin sebetulnya. Lalu balik lagi ke kebijakan. Kita kerucutkan ke Provinsi Banten, kamu Nuk, hari ini. Ya. Tentu masih banyak sektor yang di lingkungan yang ini harus terus berbenah dan juga mengevaluasi diri ya. Baik pemerintah, baik kita, lagi-lagi kok saya dari tadi ngomonginnya terus mengevaluasi diri. Saya memang akhir-akhir ini disclaimer lagi sering banyak mau mengevaluasi diri. Gitu kira-kira. Karena menurut saya tidak ada perubahan dari tidak mau terus iya betul, untuk terus mau berevaluasi, karena saya tidak mau merasa uh, seolah-olah sudah banyak melakukan hal gitu, karena memang ya masih sangat nol lah gitu kira-kira. Balik lagi ke Banten, isu lingkungan kita dihadapkan kayaknya hampir di minggu-minggu kemarin, di bulan-bulan kemarin. Lagi-lagi isu sampah yang nggak selesai-selesai, lempar-lempar dari Kabupaten A ke Kabupaten B, ke Kabupaten C, ke Kabupaten D. Kita tuh sibuk melempar aja gitu, sibuk dilempar gitu. Terus itu yang pertama, kemarin di forum diskusi yang saya sampaikan juga, kayaknya ya kalau saya tidak salah menganalisa, kita sibuk melempar tapi lupa mencegah. Iya, iya. Gitu, sibuk ya, maksudnya kita sibuk ke penanganan tapi lupa ke pencegahan. Jadi yang sudah ada kita mau tangani gimana caranya, ini apa segala macam, tapi pencegahan sebelumnya itu tidak dimitigasi, yang pada akhirnya penanganan ini nggak selesai, yang baru datang dan semakin menumpuk dan akhirnya semakin menjadi PR gitu. Kita sudah punya contoh, misalkan negara mana, Singapura, bahkan mereka sampai ekspor sampah dari luar karena memang sampah itu bisa dijadikan pembangkit listrik, ya kan? Gitu, atau misalkan dipergunakan untuk hal-hal yang produktif lah, kira-kira. Kita nggak membahas ke wilayah sana, walaupun memang tentu punya tantangan tersendiri, alatnya yang mahal apa segala macam, tapi kayaknya memang di kita belum ada yang konsentrasi menangani bagaimana pengelolaan atau pencegahannya, yang pada akhirnya ya udah semakin menumpuk karena kita konsentrasi menyediakan lahan tapi tidak dikelola dengan baik. Pada akhirnya setelah muncul ke media saling menyalahkan, si A kerjanya nggak bener, si B ini apa segala, padahal mereka adalah pemilik kebijakan dan juga kewenangan lah, kira-kira. Ini kan seperti dagelan ya. Jadi saya takut kelepasan kalau ngomongin kebijakan terkait tentang kebijakan tentang ini di ya lingkungan di kita ya. Saya takut kebablasan gitu. Ya seperti menonton dagelan gitu. Ada juga yang menganggap bahwa
yang punya kebijakan dan kewenangan nggak tahu bahwa ada ekspor sampah dari daerah lain yang padahal ternyata itu tanah orang tuanya. Kira-kira kan ya ini ikan dagelan lah ya gitu. Iya, Gitu iya. loh. Ya tentu sangat banyak aturan. Kita sudah harus konsentrasi dan juga sudah harus sadar. Rasanya kalau Najwa Shihab pernah menyampaikan waktu itu bahkan 10-20 tahun ke depan kita itu akan merasakan panas, bahkan di atas kepala kita sudah harus pakai metode handuk basah disimpan ke kepala saking panasnya gitu. Hasil Panasnya. iya emisi dan lain sebagainya. Dan ini kan sebenarnya mengkhawatirkan, tapi kita ya per hari ini masih menganggap itu menjadi sesuatu hal yang biasa karena memang kenapa problem iklim ini tidak sulit disampaikan ke masyarakat. Salah satunya karena dampaknya tidak langsung gitu loh. Tidak seperti kita makan cabai yang sekali gigit langsung pedas, tapi memang dampaknya adalah jangka panjang yang pada akhirnya ya seperti bom waktu gitu. Mungkin kita mungkin tidak merasakan ya gitu. Ya walaupun merasakan tapi tipis lah gitu kira-kira. Merasakan salah satunya di Kota Serang akhir-akhir ini, Khawatir kelepasan ini. walaupun Nah, beberapa hari ini hujan, tapi sebelumnya itu sangat panas sekali. Itu mungkin salah satu dampaknya betul ya, Teh betul. ya. Betul 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 Kak. Nah, apa masih mau dilanjut atau kita mungkin ada teman-teman yang mau bertanya nih? Iya. Boleh boleh boleh. Tapi sepertinya belum ada. Cuma mungkin kalau menyambut dengan tadi banyaknya, ya kita kembali lagi fenomena ya di kita berdiri saat ini di Provinsi Banten yang memang Nah, dengan segudang permasalahan isu ah, lingkungan hingga ah, akhirnya hal ini juga tentu menjadi sorotan ah, bagi mahasiswa ah, khususnya. ah, ah, ah. Menurut Teh Wina sendiri bagaimana sih Teh? Karena kita kan di live podcast malam ini kita mau ngomongin setting agenda juga gitu. Nah, Hmm, bagaimana sih hmm, setting agenda gerakan mahasiswa yang tepat? Mungkin apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa saat ini dengan hmm, atau dengan gerakan sendirinya atau kolaborasi dengan berbagai instansi seperti itu? Apa hmm. mungkin menurut Teh Wina seperti apa begitu? Iya, tentu yang tadi sempat Wina singgung, yang pertama memang harus dibangun dari kesadaran diri sendiri dulu, karena membuat gerakan besar, gerakan itu kan lahir dari kesadaran ya, dari Ya. kesadaran eh, ada yang mulai menyadari bahwa ini harus digerakkan, gitu. Kemudian eh, saat kita semua sadar, kita sebetulnya agenda kita malam hari ini adalah bentuk kesadaran kita. Sebetulnya ini merupakan bagian dari bentuk kesadaran kita bahwa ngomongin tentang iklim, ngomongin terkait tentang isu lingkungan, ini ngobrolin tentang kehidupan manusia, tempat tumbuhnya manusia, dan sama pentingnya dengan sesuap nasi, gitu. Ya. Ngomongin iklim dan juga lingkungan sama pentingnya dengan sesuap nasi, gitu. Mm-mm. Karena sektornya banyak, bicara terkait tentang lingkungan, air, pendidikan, kenyamanan apa, dan lain sebagainya. Apa yang harus Mm-mm. dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, oleh manusia lah, gitu. Generalnya oleh manusia ya, Gitu. gitu. Satu memang harus dibangun kesadaran itu sesederhana mungkin. eh Satu, sesederhana yang receh tidak membuang sampah sembarangan atau seminimalnya sampah milik pribadi kita kelola pribadi. Yang kedua, walaupun kita masih dipaksa menggunakan apa ya namanya di kapitalisme dengan menggunakan produk-produk yang murah lalu kemudian menimbulkan banyak sampah Mm-mm. seperti botol kemasan dan lain sebagainya. Kita juga sulit untuk menghindari itu, tapi setidak-tidaknya membawa botol minum sendiri atau misalnya sesederhana itu yang harus dibangun habit itu walaupun sulit. Kemudian yang kedua, coba mulai bangun gerakan-gerakan, apalagi kalau notabene aktivis kemudian dia berorganisasi. Konsentrasi lingkungan ini sekarang sedang jadi konsentrasi dunia, dan kalau ngomongin kebijakan lingkungan ini menjadi salah satu subsektor yang paling disoroti sama pemerintahan Astagfirullah sekarang ya gitu. Ya teman-teman aktivis bisa ber, ber apa ya namanya bisa menyoroti ke wilayah sana lah artinya hari itu
gitu, agar ide-ide dan gagasan-gagasan besar dari teman-teman aktivis ini bisa diterjemahkan. Ini bisa diterjemahkan lewat situ. Bangun dari mulai gerakan kecil, lalu kemudian yang kedua bangun gerakan besar. Jangan lupa bahwa salah satu poin plusnya kita sebagai seorang aktivis, organisatoris adalah ya kita punya jaringan yang tidak terbatas gitu ya kira-kira. Kemudian yang kedua kita hidup di zaman digitalisasi yang tentu siarnya bisa dengan mudah gitu lewat platform media digital dan lain sebagainya. Dan menjaga ritme sih, menjaga ritme bahwa eh, ngomongin isu lingkungan dan lain sebagainya ini bukan kewajiban aktivis, bukan kewajiban mahasiswa, tapi kewajiban manusia. Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita, gitu, berkaitan dengan kehidupan kita. Oke. Ya bangun gerakan yang besar tadi lah kalau aku sering bawa quotes ini bahwa untuk membuat sesuatu yang lebih besar itu ya harus dibangun gerakan yang besar ya, makanya tadi saat air berkumpul jadi lautan, saat manusia berkumpul jadi kekuatan itu yang bisa menggabungkan banyak kepentingan jadi satu. Oke, siap. Itu mungkin ini juga bisa langsung dipraktikkan ya oleh teman-teman semua, oleh manusia yang hari ini yang tentunya harus menyadari gitu bahwa perubahan iklim ini memang terlalu signifikan untuk dirasakan gitu. Jadi apapun yang dilakukan gitu itu harus kita harus berpandangan jauh bagaimana minimal ya kita punya sampah sedikit pun ya kita buang sampah pada tempatnya seperti itu ya, seminimalnya gitu. Sadar akan bahayanya sampah yang tidak bisa diurai seperti itu. Nah ini Teh ada dari Teh Yayu Fitri _22 nih. Ini kalau ini mungkin karena tadi kita menyinggung soal tambang ya. Kalau saya sih setelah melihat pertanyaan ini kepikiran ke sana gitu. Tapi mungkin ini yang ditangkap oleh Teh Wina yang aja bagaimana nih? Pertanyaannya tuh bagaimana kalau perihal mobil truk pasir yang banyak mengganggu pengendara lain. Nah ini memang sedang ramai dibicarakan dan banyak juga aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa ya, kalau kita sebut generalnya oleh kalau kata Teh Wina tadi, perihal lingkungan ini adalah kewajiban kita sebagai manusia gitu. Tidak menyandang sebagai status mahasiswa, aktivis dan lain sebagainya. Ini boleh dijawab Teh untuk pertanyaan dari Teh Yayu Fitri _22. Ini sih kayaknya masyarakat terdampak ya. Ini sih kayaknya masyarakat terdampak. Apa namanya? Ya isu ini terjadi terutama di wilayah Kabupaten Serang ya. Kabupaten Serang sedang nyentrik-nyentriknya memang. Dari mulai isu apa namanya udang radioaktif. jadi lupa. Dari mulai isu radioaktif, kemudian situ Ranca Gede, kalau sahabat-sahabat atau teman-teman bisa kritisi yang ini salah satu situs dan juga peninggalan sejarah yang pada akhirnya dikuasai oleh swasta yang merugikan provinsi dan nominalnya luar biasa fantastis. Kita akan kehilangan itu saat nanti di putusan mahkamah kita kalah gitu kira-kira. Saya di situasi yang sedih sebetulnya menghadapi situasi itu ya. Kemudian yang ketiga, Kabupaten Serang dihadapkan dengan situasi truk tanah pasir, walaupun ini bukan hanya di Kabupaten Serang ya, memang yang lagi ramai kan di wilayah Kabupaten Serang. Kalau di Banten, di Tangerang juga di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya, arah Bogor Tangerang, Tiga Raksa itu juga sama problemnya yang nggak juga selesai. Lagi-lagi teman-teman bahwa ya kita kalau di aturan undang-undang api, air, laut, udara itu kan dikuasai oleh negara kan begitu kira-kira ya. Udah kayak Naruto. Saya enggak sih tanah, udara, laut, air begitu yang ada di suatu negara dikuasai oleh negara. Kan begitu. Negara punya hak akan hal itu. Lagi-lagi di mana bumi dipicak di situ negara bertindak gitu. Dan aturan
Ya. Begitu. Di mana langit dijunjung, bumi dipijak, di situ negara bertindak. Lagi-lagi ini bicara terkait tentang regulasi dan juga aturan menurut saya gitu. Sebetulnya kalau memang ini tidak ada banyak intrik dan banyak permainan pada akhirnya, karena kan sebetulnya ngomongin tambang, ini ngomongin penghasilan ya, ngomongin untung rugi lah pada Iya. akhirnya. Lalu kedua, yang bisa dimainkan adalah regulasi dan juga aturan. Sudah dibuat misalkan regulasi dan aturannya, tapi juga walaupun pada akhirnya ini bisa disebut apa ya namanya, rahasia umum ya, rahasia tapi umum, orang udah bisa melihat gitu loh. Betul gitu. Semua punya peran dan juga fungsi untuk mengatur, apalagi ngomongin lalu lintas. Seberapa banyak sih jalur lalu lintas di Banten ini? Kan sebetulnya bisa ditindak, ya udah diselesaikan. Kalau misalkan tambang itu ilegal, ya ditutup gitu kira-kira. Tapi kan ini kok sulit banget gitu. Artinya kan ada apa itu kan. Kemudian yang kedua, terkait truk pengangkut, ya kita tidak menyalahkan orang yang ngangkutnya, tapi kan ini mengganggu ya, dan harus dirapikan lewat jam. Isu ini kan nggak selesai-selesai sebetulnya. Kenapa mereka berani? Karena ada yang melindungi. Nggak mungkin kalau nggak ada begitu. Iya, Ya, iya. ya kan betul gitu maksudnya. Kenapa mereka berani misalnya? Kayak kita lah, misalkan supir-supir truk gitu. Mereka kan pekerja gitu. Dan tentu mereka ada jam dan juga aturan waktu kerja, makanya pada akhirnya ya tetap menjalankan itu. Siapa sih yang bisa menyelesaikan? Apakah saya? Apakah kita semua? Lagi-lagi aturan dan juga regulasi. Maka Iya. upaya yang bisa dilakukan adalah dengan yang menyampaikan aspirasi banyak lewat media platform digital, lewat media massa, media aksi misalkan, atau demonstrasi. Ada banyak cara gitu tuh maksudnya. Oke. Dan gitu tuh maksudnya Teh Yayu. Iya, tentu itu sudah ada aturan yang sebenarnya sudah tidak harus lagi dipertanyakan, tinggal berani atau enggak sih sebetulnya pemerintah dan pembuat kebijakan dan pembuat kewenangan mau melakukan itu. Itu yang pertama. Setelah kemudian yang kedua, regulasinya setelah dilakukan mau nggak dilakukan gitu. Iya, iya. Benar nggak? Mau nggak gitu loh maksudnya. Sektor-sektor yang seharusnya tim pengamanan-pengamanan mau nggak melakukan gitu loh misalkan. Kayak saya sorry Kak, sedikit lagi. Kita Oke. bayar, aku tuh sempat mengeluh Kak di Kenapa? Banten, ya bukan hanya di Banten ya, ya di Indonesia lah. Ngomongin tol ya, ngomongin akses lintas kabupaten kota. Tol di Indonesia tuh gila-gilaan Kak. Kalau misalkan kita geser lah sedikit ke negara tetangga, misalkan Malaysia, misalkan. Jarak dari Sejarak dari kota Serang ke bandara, misalkan, itu tol itu paling di angka Rp14.000 kalau dirupiahkan. Atau di angka 20 Hmm. ribuan lah kita hitung. Kalau dari kota Serang kita hitung ke bandara sudah hampir 100.000 atau bahkan lebih lah, itu kira-kira. Dan tol di Indonesia ini cukup lumayan, ini jadi out of topic ya gitu karena tadi ngomongin itu. Kemudian yang kedua, kayaknya setiap hari tol di kita ini ya, contoh lah misalkan Tangerang Serang gitu misalkan. Setiap hari tuh ada pembangunan di pinggir-pinggir jalannya, apa segala jalan bolong apa. Padahal bayaran kita tuh juga nggak kira-kira ya. Jalan ke Serang Tangerang aja itu sudah di angka segitu. Ke Iya. Serang ke Rangkas aja udah hampir 50.000 sih. Tapi jalannya kayaknya nggak semulus jalan-jalan di negara lain yang jumlah bayarnya itu. Dan salah satu yang membuatnya kan kerusakan tadi dari truk-truk besar, dari perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Tapi kita yakini mereka tidak akan berani karena negara yang punya kebijakan juga punya aturan, dan aturan itu, hukum itu kan sifatnya memaksa dan juga mengikat gitu. Ya tinggal aturannya diturunkan, dipaksa, ya masyarakat mau nggak mau harus dipaksa untuk ikut aturan tersebut. Semua sektor ya, termasuk perusahaan. Perusahaan juga kan orang-orang yang di dalamnya adalah masyarakat. Gitu, dan diikat oleh aturan dan Suaranya dipaksa ikut. hilang, Teh. Halo? Halo, halo, Ah, halo, halo. Ada? oke, udah masuk lagi ya. Kita soal aturan. Soal aturan Gitu. ya yang mengikat tadi, yang sifatnya mengikat. Nah, Kalau kalau boleh menambahkan, seingatku beberapa waktu yang lalu lah, belum nyampe 1 bulan, terkait dengan truk yang tadi ditanyakan oleh Teh Yayu ini,
sudah ada sidak seperti itu, kemudian sudah ada Hmm. ini ya apa namanya ya baik sidak pokoknya peninjauan secara langsung baik oleh gubernur kemudian ya bahkan Ya. oleh gubernur gitu yang memang Hmm. mungkin sampai saat ini ternyata mungkin belum clear gitu sehingga Teh Ayu Hmm. mempertanyakan hal itu bagaimana caranya gitu dan ini juga menurutku Hmm. nyambung ke sebenarnya Hmm. kita nggak terlalu jauh dari topik yang tadi mungkin terkait dengan isu lingkungan ini Hmm. juga perlu adanya seperti Teh Yayu selanjutnya gitu mempertanyakan ya Hmm. baik mungkin saat ini baru bisa mempertanyakan tapi dengan tadi jawaban dari Teh Wina bisa dilakukan gitu ya Hmm. upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Teh Ayu demi masyarakat ini agar tidak terkena dampak yang sebegitu merusaknya ya buat terganggu gitu sebegitu terganggunya mengganggunya dengan oleh aktivitas truk-truk tersebut karena ya memang Hmm. dengan adanya transformers yang besar Hmm. yang sebelumnya Hmm. warga bisa melakukan perjalanan dengan yang merasa aman gitu tapi Hmm. Hmm. dengan adanya transformer itu jadi perjalanan lebih lama dan harus lebih ekstra Hmm. hati-hati karena perangnya bukan lagi Hmm. bukan sama dengan pengendaraan roda 2 atau roda 4 gitu ya tapi Ya. dengan transformer seperti itu ya mungkin ini juga keresahan yang Tapi enggak hmm. gimana kan. Ya berpengaruh juga terhadap lingkungan kan pada akhirnya gitu udara gitu misalkan apa namanya juga ya banyak sektor yang pada akhirnya ya lingkungan ini kan me- melapisi banyak aspek gitu termasuk Hmm. ya tadi gitu terkait tentang kendaraan. Iya, siap. Nah, ternyata kita nggak kerasa ya, Teh, udah mau 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol. Tapi masih Oh banyak iya sih ya. sebetulnya yang ingin saya Hmm. tanyakan karena Hmm. berbicara soal lingkungan, kemudian berkaitan dengan mahasiswa, aktivis, ini memang sangat luas dan eh, gerakan-gerakan yang dengan banyaknya jaringan-jaringan dari teman-teman mahasiswa ini tentunya bisa menjadi salah satu masukan-masukan yang seharusnya gitu didengar oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan gitu yang Hmm. tentu pandangan dari mahasiswa yang masih pure untuk memperbaiki lingkungan ini seharusnya bisa menjadi salah satu acuan juga karena Hmm. tahu untuk apa mahasiswa memberikan ini ya memberikan masukan kalau tidak berbasis pada data dari masyarakat gitu gak sih Ya, Teh? ya, ya, iya benar-benar, benar-benar. Sehingga kalau boleh mungkin di beberapa sebelum kita menuju akhir uh, soal isu lingkungan kemudian perubahan iklim ini kan Hmm. ada dari permasalahan tantangan kemudian kebijakan selanjutnya solusi dampak ukuran keberhasilan yang mungkin bisa sedikitnya bisa diraih oleh teman-teman mahasiswa gitu dengan cara seperti apa sih bisa mahasiswa ini terus melakukan kampanye-kampanye karena kan kalau tadi base-nya digital media sosial digital ini kan memang sudah banyak dan tentu harus terus digaungkan gitu. Bagaimana Teh kalau menurut Teh Wina cara memobilisasi massa agar tidak berhenti gitu untuk mengawal isu lingkungan ini? Hmm. Ya itu sih, lagi-lagi tidak bosan-bosan membangun dari kesadaran diri. Yang kedua, memang ya kelompok-kelompok organisasi ini juga harus membangun itu gitu tuh. Satu-satunya solusi memang membangun kesadaran, bukan hanya setelah kesadaran diri lalu kemudian ditransformasikan ke kesadaran orang-orang di lingkungan kita ya. Jadi kalau misalkan diibaratkan kebijakan lambat, ya gerakan kita yang harus cepat gitu. Ketika kepentingan menutup mata, ya mahasiswa harus membuka jalannya, kan begitu kira-kira. Apa namanya? Ya advokasi itu kan ke masyarakat yang tadi kamu udah bilang di akar rumput ya advokasi itu kan bukan hanya sekedar teman-teman aktivis siapa yang paling lantang tapi siapa yang paling konsisten gitu bukan hanya siapa yang paling lantang tapi siapa yang paling mungkin kita sudah lantang tapi
kita sepertinya harus eh, meneguhkan kekonsistenan itu untuk membangun mobilisasi massa. Mungkin mudah, tapi menjaga konsistensi, menjaga ritme itu yang sepertinya yang dirasakan adalah itu yang sulit. Jadi setelah dimobilisasi massanya, ngumpulin orang tuh sebenarnya ya mudah lah gitu, kira-kira cuma tinggal dipancing apa ya, kira-kira apalagi teman-teman yang viral-viral apa segala mungkin itu bisa dengan mudah. Tapi mau konsisten atau tidak, kesadaran itu terus dipupuk. Karena eh dia isu iklim ini nggak bisa hanya disoroti sama pahlawan tunggal gitu. Harus dengan gerakan kolektif yang sabar dan juga terlatih. Makanya itu yang aku bilang, saat ngomongin kebijakan ini lambat, gerakan kitanya yang harus cepat. Ketika kepentingan ini menutup mata pada akhirnya, bahwa ya gerakan kita sebagai aktivis, sebagai mahasiswa yang harus membuka jalannya. Gitu. Oke. Itu sih, Nah, kalau- kamu. Oke. Saat ini kan Teh Wina masih berdiri di sisi bagaimana Teh Wina tadi menyampaikan bahwa ini merupakan kesadaran diri gitu untuk memperbaiki lingkungan. Kalau nih Teh Wina diberi kesempatan menetapkan satu kebijakan wajib gitu di seluruh kampus terkait isu iklim, apa sih yang mungkin bisa ditekankan gitu kepada rekan-rekan kita? Sektornya kampus ya? Uh, lingkup kecil kampus, tapi secara luas mungkin bisa dipraktikkan oleh masyarakat secara umum. Oke, kalau lingkup kecil mungkin ya dari kebijakan dan juga aturan lah, artinya membangun kesadaran ya, karena kalau lingkup kecil kampus kan bentuknya proses pendidikan, tapi juga kita harus cari akar permasalahannya yang ada. Kalau saya memposisikan diri jadi sebagai seorang kepala daerah, boleh kali ya? Gitu. Saya akan buat peraturan gubernur atau peraturan pemerintah. Satu yang salah satunya adalah kalau kita lihat per 100 meter jarak dari rumah kita ada banyak warung kelontong yang menjual dengan bebas kemasan-kemasan plastik, styrofoam yang itu menjadi konsumsi dan kita ikut mengkonsumsi dan secara tidak merasa berdosa menjadi salah satu penyumbang lingkungan sampah terbesar salah satunya. Kemudian kalau misalkan saya jadi gubernur, saya mau buat aturan kebijakan pemerintah daerah bahwa siapapun yang memproduksi dia juga harus punya solusi. Siapapun yang memproduksi dia harus punya solusi atas hasil produksi yang ia keluarkan harus sebanding dengan solusi yang ia lakukan. Artinya saat misalkan ngomongin Banten misalkan di perusahaan, karena kan akar rumputnya adalah dari hasil produksi itu. Ya pada akhirnya tadi masyarakat dipaksa untuk jadi pembeli pada akhirnya karena memang bukan tidak ada pilihan ya dihadapkan misalkan datang ke rumah makan makan air putih dikasihnya ya botol kemasan gitu atau mungkin datang ke acara adanya botol kemasan dan ini masih terus diproduksi lalu yang harus bertanggung jawab kita juga sebetulnya kumpulkan sampahnya ini bisa diproduksi oke lah upaya itu kan sudah juga dilakukan karena memang sampah botol plastik punya daya dan nilai jual tapi apakah yang memproduksi juga ini diberikan warning tentang itu ya mungkin 1 atau 2 perusahaan besar tapi sisa-sisanya kan juga enggak bahwa siapapun yang menghasilkan maka dia juga yang harus menuntaskan dia juga harus terus ikut tanggung jawab makanya kenapa di perusahaan tuh ada CSR dan rata-rata itu konsentrasinya adalah tentang lingkungan nah harusnya itu sebetulnya bisa dikonsentrasikan untuk itu kayak perusahaan makanan kan itu juga menimbulkan sampah kemudian belum lagi jadi kalau saya memposisikan diri sebagai gubernur misalkan pemilik saya akan keluarkan peraturan gubernur ya atau perda gitu untuk bisa agar seminimal walaupun tidak akan pernah terhapuskan tapi seminimal-minimalnya bahwa siapapun yang produksi maka dia juga harus tahu bagaimana mengelolanya solusinya seperti apa sampah yang ia hasilkan harus kembali ke dia dan
dia menuntaskan. Kan sekarang kita masyarakat yang suruh tanggung jawab untuk mengelola sampah. Ya wong semua kemasan dikelolanya untuk sampah semua kok pada akhirnya. Pada akhirnya masyarakat juga yang dibebankan gitu ya untuk bertanggung jawab membersihkannya gitu, kemudian Hmm, ya mulai mengelola, mulai dari mengumpulkan, kemudian dibersihkan, kemudian hmm, ya syukur-syukur sampai lagi kepada pembuat gitu kan, kepada perusahaan-perusahaan tersebut gitu, karena ya memang ya tidak bisa berapa? dipungkiri yang disampaikan oleh Hmm, Tewina ini semuanya nyata gitu dan hmm, ada di hmm, depan mata kita gitu. hmm. Benar, benar, Uh, benar. uh, Ya ya hidupkan kembali tradisi gotong royong yang ada di apa namanya, yang ada di negara kita yang terkenal ya misalkan gitu. Kemudian bangun komunitas dan bangun gerakan yang terus menumbuhkan kesadaran, termasuk agenda-agenda seperti yang sekarang, walaupun mungkin ya narasumbernya ya sesederhana kita, bukan narasumber lah dihitungnya, teman diskusi kira-kira gitu yang masih konsisten mengawal ini. Tapi bukan semoga gitu kira-kira, tapi ini bisa menjadi penguatan lah. oke. Ya, ini Tewina benar-benar sangat luar biasa sekali dalam concern dalam isu lingkungan hidup dan Hmm, isu-isu lingkungan, mohon maaf ya, isu lingkungan, kemudian ya perubahan iklim, ya ujungnya ke perubahan iklim tentunya ya. hmm, Kita senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Teh Wina, dan hmm, tantangan-tantangan ini seharusnya dengan apa yang disampaikan oleh Teh Wina ini sebetulnya terjawab, hanya bagaimana ya mungkin clue dari Teh Wina salah satu kebijakan gitu harusnya bisa didengar gitu ya hmm, untuk mengurangi bagaimana kerusakan lingkungan kita. Dan hmm, sebelum menutup akhir ini ada satu pertanyaan yang dari teman-teman ini titipan hmm. sebagai pimpinan di sebuah organisasi kemahasiswaan. Bagaimana sih Teh Wina membayangkan wajah gerakan mahasiswa terhadap lingkungan 5 tahun ke depan? Hmm, Mm-mm. oke. Eh, Melihat gerakan mahasiswa sebagai Apa sih? Ya? Oh, gimana? suaranya suaranya tadi menghilang atau memang belum ini ya? Suaranya putus-putus, Kak. Oh gitu, boleh boleh Hmm, diulangi kembali. hmm, hmm. Gimana? Oh iya, untuk pertanyaannya bagaimana sih Teh Wina saat ini membayangkan gitu wajah gerakan mahasiswa lingkungan, mahasiswa yang concern terhadap lingkungan untuk 5 tahun ke depan. Oke, oke. Kalau aku melihat tentu tentu ini ya, apa sih namanya? Kayaknya nge-lag. Halo? Ya, Aman, sudah aman. Oke. aman aman, oke. Ya Ya, gimana tuh? ya kalau melihat hari ini bagaimana gerakan mahasiswa 5 tahun ke depan yang konsentrasi terhadap isu lingkungan, ya tidak menutup kemungkinan bahwa saat kita ya tergantung hari ini, karena apa yang kita lakukan hari ini kan ini akan berdampak 5 tahun ke depan kan Kak, begitu. Mm-mm. Kalau misalkan hari ini kita berhenti apa namanya, kalau misalkan hari ini kita berhenti tidak bersuara, atau teman-teman mahasiswa sudah tidak mau lagi bersuara lebih keras, maka jangan sampai besok suara bencana akan jauh lebih keras dibandingkan suara kita. Nah, ini juga menjadi pantikan luar biasa hari ini. Tentu kita yakini bahwa gerakan mahasiswa hari ini atau gerakan teman-teman aktivis hari ini masih banyak gerakan-gerakan murni, apalagi yang juga konsentrasi terhadap isu-isu lingkungan. Tapi semoga upaya-upaya uh, konsisten yang kita lakukan hari ini itu bisa menggerakkan juga teman-teman kita yang mungkin sudah
lama terlelap tidur gitu. Kalau saya melihatnya masih sangat optimis bahwa teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis yang hari ini, apalagi di kalangan mahasiswa, apalagi di kalangan aktivis mahasiswa ya gitu, yang dibangun dan digagas lewat Cipayung Plus, eh, ini tentu punya banyak perubahan. Tinggal kita konsistensi, lalu kemudian kita bangun gerakan ini dari mulai gerakan kecil hingga pada akhirnya akan menimbulkan gerakan-gerakan yang besar. Karena ya lagi-lagi bahwa gerakan lingkungan itu kan bukan gerakan gaya hidup ya Kak ya, tapi ini gerakan pertahanan hidup. Jadi ya itu yang aku sampaikan, jangan sampai saat hari ini suara kita melemah, 5 tahun ke depan suara bencana yang lebih keras dibandingkan suara kita hari ini. Tapi saya Mantap. sangat meyakini, apalagi teman-teman yang ada di sini, Abang dan juga Teteh mungkin tentu yang lebih hebat dari kita lah Kak, bahwa tentu punya visi dan juga misi yang besar, apalagi adik-adik yang hari ini masih konsentrasi sebagai aktivis ya di lintas kampus, bahwa ya mari sama-sama untuk gerak untuk lingkungan, karena ini lagi-lagi bukan gaya hidup tapi ini cara untuk bertahan hidup. Mantap, keren. Ciao. Ini mungkin menjadi penutup ya Teh ya dari sesi diskusi di live podcast Perempuan Iklim pada malam hari ini. Mungkin dari Teh Wina masih ada yang mau disampaikan kepada teman-teman dan mahasiswa, masyarakat umum secara luas terkait dengan isu lingkungan dalam konteks perubahan iklim di Provinsi Banten khususnya? Iya, sebenarnya cukup sih mungkin ya, tapi kalau boleh lagi mengingatkan bahwa teman-teman, kita sedang tidak menyelamatkan bumi, tapi kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Betulnya, kita sedang menyelamatkan masa depan anak-anak kita dan menyelamatkan masa depan generasi penerus kita ke depan. Oke, siap, mantap. Semoga diskusi kita pada malam hari ini uh, mendapatkan menjadikan impact gitu kan, berimpact kepada masyarakat secara luas, kepada manusia yang sadar akan keberlangsungan hidup kita yang harus diselamatkan gitu ya. Iya, Mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih luas lagi, lebih lama lagi, lebih dalam lagi terkait dengan isu lingkungan di Provinsi Banten khususnya di lewat darat ya Teh ya, karena kita kan saat siap. ini masih mengudara Boleh, 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 boleh. melalui platform Instagram. Jadi saya mewakili teman-teman di sini mengucapkan terima kasih kepada Teh Wina yang Thank sudah you, Kamu Nuk. meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama bersama Patiro Banten di live podcast Perempuan Iklim. Mungkin untuk sesi malam ini kita cukupkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan mendapatkan kesempatan untuk diskusi bareng. Oke. Amin. Terima kasih Teh Wina. Saya Thank you, akhiri Kamu untuk Nuk. diskusi malam kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank teman semua, Kak Rizky Ibrahim, siapa ini? Bang Ya. Marun, Yayu, Ya. Bang Bagus Umar, dan lain-lain. Thank you teman-teman, sampai bertemu di lain kesempatan dan versi terbaik diri kita masing-masing. See you. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Aku di izin live ya. bentuknya ya. Siap, siap, siap. Oke. Oke, oke, thank you. Iya. Nah, kalau di sini aku nggak ada informasi ininya. Kakak-kakak semua. Oke. Terima kasih banyak untuk kakak semua yang sudah join ya live malam hari ini. Semoga diskusi malam hari ini bisa diimplementasikan, dan bagi teman-teman semua yang belum ikut seleksi duta perempuan iklim, masih ada kesempatan 1 hari lagi. Silahkan pantengin Instagramnya Patiro Banten untuk proses seleksinya dan pengumumannya di tanggal 22. Udah banyak banget nih yang daftar, jangan sampai ketinggalan ya. Saya Mukliha izin pamit undur diri. Selamat malam.